Nah, ini kan kita mau buat website nih ceritanya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita akan membuat website ya. Setelah kita masuk dan sekarang saatnya kita akan membuat website ya. Saatnya kita akan membuat website ceritanya teman-teman. Nah, contoh di sini adalah neckmovie.id, itu nama domainnya ya. Kita pakai ID. Ini pakai .id. Nanti teman-teman bisa saja nanti pakai .com, .id apa silahkan nanti pilih ya harga-harganya ya. Seperti itu. Kemudian kita di sini nanti diminta mau membuat websitenya. Nah, kita begitu sudah masuk. Kenapa tadi saya katakan di awal itu sangat mudah, teman-teman? Karena di sini kita langsung di sini create your website ya. Apabila kita tadi misalnya anggap misalnya sudah punya hostingnya, berarti kita langsung create sini di sini. Create your website. Build website. Oke, kita bisa langsung create di situ. Atau kita bisa nanti membuatnya masuk ke. Nah, ini tadi ya, kita sudah pilih tadi di sini ya. Selanjutnya kita akan membuat website ya. Kita ambil hostingnya. Nah, kita akan menggunakan hosting yang tadi, misalnya tadi teman-teman namanya sudah apa? Nah, misalnya contoh saya akan ambil ini adalah yang Sindaharja yang tadi yang sudah dibuat ya. Ingat ya, tadi saya buat ada satu karena sudah mendaftar tadi ya. Kemudian kita select plan, kita ambil dia. Nah, nanti langkah selanjutnya adalah kita pilih teman-teman. Kita apakah buat orang lain atau buat kita ya. Oke, anggaplah ini buat kita ya. Misalnya ini adalah buat kita. Selanjutnya teman-teman kita klik next ya. Kita buat adalah create a website karena kita membuat yang dari yang baru. Jangan kecuali kita mau migrate, kita sudah buat terlebih dahulu, kemudian kita migrate boleh ya. Kita mau pindahkan ke hostingnya mungkin saja. Tapi kita sekarang kita menggunakan ini ya. Kita pilihan create website teman-teman. Nah, selanjutnya nanti di sini ya. Karena tadi di awal saya sampaikan bagaimana cara membuat website menggunakan WordPress, mari kita klik yang WordPress ya. Sangat mudah karena kemudian kita. Halo Sobat Panduan Monetisasi dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan, dalam keadaan sehat, dan diberkati segala usaha dan rencana kita hari ini. Amin. Di video edukasi kita kali ini, saya akan kembali membahas topik bagaimana cara membuat website profesional dengan menggunakan WordPress dan dengan menggunakan platform hostinger ya. Nanti di dalam edukasi kita ini saya akan membahas teman-teman bagaimana nih kita membuat website ya nantinya supaya website yang kita bangun ini nantinya bisa menghasilkan. Sekali lagi pastikan teman-teman semua ya, sobat panduan monetisasi, dipastikan teman-teman semua menonton video ini sampai selesai ya. Biasakan kita menonton sampai selesai supaya nantinya teman-teman bisa mengikuti ya, bisa langsung praktek dengan mengikuti langkah-langkah yang akan saya sampaikan di dalam video tutorial kita kali ini. Baik teman-teman, sekali lagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat website dengan menggunakan platform hostinger dan menggunakan WordPress ya, menggunakan WordPress. WordPress yang akan kita pakai di sini bukan wordpress.com ya teman-teman, tapi kita akan menggunakan wordpress.org yang berbayar di sini ya, supaya nantinya kita tujuan kita membuat web dan blog ini adalah nantinya kita bisa monetisasi dan kita bisa diterima menjadi salah satu mitra ya atau partner dari Google AdSense. Ya. Baik. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan dan juga video-video yang sebelumnya ya. Saat ini nanti saya akan membagikan kepada teman-teman semua
bagaimana membuat website WordPress ini. Di sini saya akan mengajarkan ini, kita menggunakannya hosting yang kita pakai adalah web hostingnya. Yang akan kita pakai itu adalah Hostinger ya. Apa sih hosting? Ya sebetulnya untuk lebih detail mengenai hosting ya, Sobat Panduan Monetisasi, lebih detailnya mengenai hosting itu sebenarnya sudah sudah saya bahas di dalam video-video yang sebelumnya. Nanti Sobat Panduan Monetisasi bisa ditonton ya, bisa dicek kembali video-video kita. Ya nanti teman-teman bisa tonton dan simak ya. Apa sih itu hosting, apa itu web hosting, apa kegunaan, apa manfaatnya, semua itu sudah saya sampaikan di dalam video tutorial yang akan membahas selanjutnya ya. Atau sebelumnya juga sudah saya siapkan di sana. Jadi pastikan Sobat Panduan Monetisasi juga sudah bergabung ya, sudah bergabung dan sudah menjadi follower ya, atau kita sebut sudah menjadi follower ataupun sudah menjadi subscriber ya. Kalau untuk di Facebook ya, untuk halaman Facebook Panduan Monetisasi ya, dipastikan teman-teman sudah follow ya, untuk follow akun halaman saya, halaman Panduan Monetisasi. Dan kalau juga atau teman-teman bisa juga subscribe ya di channel YouTube saya itu Panduan Monet ya, itu ya. Jadi pastikan sekali lagi teman-teman untuk follow ya atau subscribe, supaya kenapa teman-teman nanti tidak ketinggalan ya, tidak ketinggalan informasi-informasi video tutorial atau video panduan monetisasi yang terbaru yang sudah saya upload ya, di mana saya sudah upload itu nantinya di channel halaman Facebook ya, itu dengan alamat itu Panduan Monetisasi, dan channel YouTube saya dengan alamat Panduan Monet. Begitu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman semua bisa cek kembali video-video yang sudah saya upload ya, yang sudah saya upload. Baik, kembali ke topik kita, hosting ya, kita hosting. Apa sih itu hosting? Hosting ini begini teman-teman, hosting itu ibarat sebuah rumah atau apartemen ya, sebuah rumah atau apartemen di mana kita menyewa ruangan-ruangan ya, sebuah apartemen atau rumah itu kita ada ruangan-ruangan di dalamnya. Nah, inilah yang disebut dengan hostingnya yang kita sewa. Nanti ruang-ruangan yang mana? Kalau di apartemen mungkin ada berapa room atau berapa ruangan yang nanti yang bisa disewa di dalamnya ya, sesuai dengan nanti pilihan-pilihan paket yang ada di dalam hosting tersebut. Nanti baru nanti kita akan pesan di sananya seperti itu ya. Kemudian ada istilah domain juga ya. Nanti teman-teman akan ada menemukan istilah domain. Nah, kalau domain ini lebih identik seperti dia alamat ya, alamat URL-nya atau alamat yang mengarahkan ya, yang mengarahkan nantinya menuju ke hosting kita atau ke alamat rumah kita tadi ya. Itu adalah domainnya ya, kurang lebih seperti itu. Jadi Sobat Panduan Monetisasi khususnya yang masih baru pertama kali ya, yang masih baru pertama kali ingin membuat website ya, jadi harus paham dulu apa itu hosting dan apa itu domain. Baik, di sini kenapa sih saya sendiri itu merekomendasikan atau menggunakan hosting sebagai informasi sampai saat ini kurang lebih sudah hampir 8 tahun lebih ya, mungkin bisa mencapai 9 tahun kalau nggak salah ya, saya sudah 9 sampai 10 malah kalau tak ingat-ingat itu saya sudah menggunakan itu hosting ini. Saya sendiri menggunakan ada Hostinger ya, ada Hostinger. Saya juga menggunakan juga ada Niaga Hoster. Sebetulnya ada 3 ya, ada 3 hosting yang saat ini yang saya rekomendasikan teman-teman ya. Untuk di Indonesia sendiri yang saya rekomendasikan itu ada dia Hostinger, ada Niaga Hoster, dan juga ada satu yang juga saya bisa rekomendasikan yang cukup lumayan bagus itu adalah Bluehost ya. Cuma nanti untuk review dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang Hostinger, tentang Niaga Hoster ataupun Bluehost itu dan atau hosting-hosting yang lainnya, itu nanti akan saya bahas ya di video yang lain ya, bukan video yang ini. Karena di sini pembelajaran hari ini benar-benar saya sudah akan mengajarkan kepada teman-teman semua ya. Saya akan memandu teman-teman itu langkah demi langkah ya, langkah-langkah untuk membangun website WordPress ya, dari
hostinger ya. Dari hostinger kita menggunakan web hostingnya menggunakan web hostinger dan nanti kita menggunakan platform untuk itunya kita menggunakan WordPress ya teman-teman. Seperti itu. Baik. Kenapa sih tadi sekali lagi kenapa sih saya menggunakan hostinger ya sebetulnya sih menurut saya ya hostinger itu harganya itu menurut saya pribadi ya teman-teman ya itu harganya cukup terjangkau ya. Tidak dibilang juga terlalu mahal juga tidak dan juga ya murah-murah banget juga ya enggak ya lebih terjangkau. Makanya nanti teman-teman pada saat nanti teman-teman masuk nanti akan ada pilihan di sana itu nanti akan ada pilihan-pilihan paket yang boleh nanti teman-teman ambil ya nanti saya akan tunjukkan ya. Baik, terus yang kedua itu kecepatannya nih, servernya cukup lumayan cepat ya. Dia bisa mencapai uptime-nya itu 99,9%. Wow, hampir nyaris 100% ya. Ini kecepatannya cukup luar biasa. Kemudian pada saat kita pertama kali ya, kita bicara pertama kali membelinya nanti, pada saat kita pertama kali membeli, kita nggak usah harus beli satu-satu, sobat panduan monetisasi. Jadi pada saat kita membeli hosting, kita akan dapat gratis itu SSL-nya ya untuk sistem keamanannya. Kemudian kita juga nanti akan gratis domain ya, domainnya. Jadi pastikan nanti teman-teman kita nanti pada saat akan mulai membeli hosting ini nanti, teman-teman nanti udah dipastikan nih sudah punya nama domain ya, sesuai dengan niche atau tema yang nanti teman-teman akan pilih. Misalnya apakah nanti blognya tentang berita, ya atau tentang misalnya informasi tentang kuliner, jalan-jalan, atau nanti tentang bisnis kah, atau apapun ya nanti sistem edukasi apapun nanti nesnya tema dari blog atau website yang nanti sobat panduan monetisasi buat nanti dipastikan teman-teman sudah pikirkan ini ya. Sudah pikirkan namanya ya, namanya. Kalau bisa untuk nama domain itu nanti yang singkat ya, teman-teman. Jangan yang terlalu panjang ya, supaya kelihatan nanti dia ada namanya biar ada termasuk keywordnya. Jangan karena itu ya, jangan karena di sana ya, jangan sampai nanti teman-teman sendiri kebingungan ya nanti seperti itu. Baik. Kemudian setelah itu selain tadi kita akan dapat gratis domainnya, juga adminnya cukup cukup friendly ya adminnya ya. Jadi setiap kali kita nanti ada masalah mereka udah langsung siap. Apalagi nantinya di sini saya rekomendasikan sih ya, saya rekomendasikan teman-teman nanti kalau bisa beli paketnya itu ya minimal ngambil paket yang bisnis ya. Paket yang bisnis, tapi nggak juga harus bisnis ya teman-teman. Tergantung nanti anggaran ya atau budget yang teman-teman miliki nantinya pada saat akan memulai membangun websitenya nanti ya. Kelebihan dari paket bisnis itu kita mendapat prioritas itu saja pada saat ada kita masalah atau apa mereka langsung cepat ya langsung direspon saat itu ya akan dibantu. Mengapa saya sampai hampir 9-10 tahun ini tetap menggunakan jasa dari Hostinger ya karena saya sudah sekali lagi di sini bahwa saya sudah menerima atau sudah mengalami benefit-benefitnya ya, sudah menerima benefit-benefit yang ditawarkan. Apalagi pada saat ada kendala, adminnya nih ya, admin dari Hostinger ini sendiri mereka cukup cepat ya tanggap ya, langsung ditanggapi ya, responnya cepat sekali ya. Ini apa yang saya sampaikan di sini ini benar-benar yang sudah saya alami ya teman-teman ya. Kenapa saya sampai bisa tetap bertahan di Hostinger ini. Oke, selain dukungannya juga ya, dukungan tersebut sebenarnya juga hostingan itu mudah ya nanti dioperasikannya ya, sangat mudah untuk pengoperasiannya nanti. Baik, dan satu lagi di Hostinger ini kita nanti ada di sana yang bisa kita install dengan gratis itu, ada di sana adalah yang bantuan untuk AI-nya, teman-teman. Jadi ini penting sekali teman-teman. Pada saat kita nanti ada bantuan di sana, nanti kita bisa installnya sudah disediakan oleh Hostinger nanti di sana. Jadi apabila kita masih bingung membuat suatu ide untuk konten segala macam, nantinya dengan menggunakan bantuan AI yang sudah disediakan oleh Hostinger ini nanti, kita lebih memudahkan kita tergantung dengan nanti kata kuncinya apa yang akan nanti kita siapkan. Nah, pada saat nanti kita ada dalam materi nanti bagaimana saat membuat kontennya itu nanti saya akan ajarkan kepada teman-teman semua ya. Seperti itu. Baik, kurang lebih itu ya teman-teman kenapa saya menggunakan
hostinger ya, karena begitu banyak sekali keuntungan ya, keuntungan yang bisa kita dapatkan pada saat kita menggunakan hostinger, apalagi pada saat kita ngambil yang paketnya itu nanti adalah paket bisnis. Baik, sekarang kita mulai akan masuk ke membahas tentang hostingernya, teman-teman. Sebelum kita nanti masuk membuat websitenya, ya nanti di sini teman-teman, saya sarankan nanti teman-teman itu masuknya menggunakan atau lewat link yang saya bagikan ya, teman-teman semua ya. Di sini saya akan membagikan sebuah link ya, sebuah link yang nanti saya tulis ya di dalam deskripsi dan juga komentar. Nanti saya akan tuliskan, saya akan kirimkan di dalam deskripsi dan di dalam komentar. Ada sebuah link ya, nanti sebuah link pada saat nanti teman-teman akan masuk dan mendaftar di Hostinger. Ya, saya sarankan agar teman-teman sobat panduan monetisasi klik link yang saya bagikan di kolom deskripsi dan di dalam kolom komentar. Kenapa? Dengan nantinya teman-teman mengklik link yang saya berikan nanti itu, teman-teman akan mendapatkan tambahan diskon ya, akan mendapatkan tambahan diskon hingga 20%. Lumayan sekali teman-teman dengan tambahan diskon itu ya. Karena kalau misalnya teman-teman langsung ya di sini, apabila misalnya teman-teman langsung nantinya langsung mendaftar ke Hostinger atau masuk ke websitenya Hostinger, teman-teman tidak akan mendapatkan tambahan diskon ya. Baik, di sini saya akan tunjukkan ya, saya akan tunjukkan teman-teman semua bahwa apabila nantinya teman-teman misalnya langsung mendaftar ya, akan mendapatkan fasilitas tambahan teman-teman. Nah, di sini ya, apabila teman-teman tadi langsung ke Hostinger, dia tidak langsung di harga normalnya teman-teman ya, pada saat pembelian di awal ya, pada saat pembelian di awal. Ini adalah apabila teman-teman langsung klik hostinger.com atau ID ya, atau ID Hostinger. Teman-teman tidak mendapatkan tambahan 20% kalau misalnya teman-teman lewat link yang saya bagikan ya, lewat link yang saya bagikan kepada teman-teman semua, itu nanti teman-teman akan mendapatkan ekstra diskon hingga 20% ya. Pada saat teman-teman klik ya, klik link yang sudah saya bagikan di deskripsi dan juga di kolom komentar ya. Begitu nanti teman-teman klik, nanti teman-teman semua akan diarahkan ke halaman seperti ini ya, ke halaman seperti ini ya. Nah, apabila sudah sampai ke halaman ini ya, ini adalah halaman pada saat teman-teman klik link yang saya bagikan di kolom deskripsi dan di kolom komentar, akan masuk ke halaman ini. Nah, pada saat sudah selesai, sudah masuk di halaman ini ya, di halaman ini, kemudian kita pastikan klik ya, dapatkan promo teman-teman ya, klik dapatkan promo supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan promo plus ekstra diskon ya, seperti itu. Oke, kita coba kita klik ya seperti ini. Nah, pada saat kita sudah klik ya, pada saat kita sudah klik begini teman-teman. Nah, langkah selanjutnya nanti ya kita diminta untuk ada pilihan nih, teman-teman nanti mau ngambil yang paket yang mana saja teman-teman ya. Apakah teman-teman mau ngambil paket yang single atau ada pilihan-pilihan paketnya. Tadi saya sampaikan kepada teman-teman, kalau bisa di sini saya rekomendasikan nih, kalau bisa saya rekomendasikan tadinya teman-teman bisa memilih yang paket yang bisnis. Tapi minimal ya kalau ingin dimonetisasi ya, minimal kalau misalnya teman-teman ingin nanti dimonetisasi, ya yang ini juga adalah direkomendasikan ya. Ya, bisa saja teman-teman memilih yang paket premium. Nah, paket premium ini ya, paket premium ini harganya ya mendapatkan diskon 77% ya. Harganya itu 24.900 per bulan plus 3 bulan gratis ya. Plus 3 bulan gratis ini harganya ya. Nah, ini apa saja sih kelebihan-kelebihannya lah ya yang membedakan antara paket single, premium maupun bisnis. Baik, di sini saya jelaskan terlebih dahulu teman-teman ya. Untuk yang single di sini berarti
dia nanti hanya ada beberapa saja ya. Dia hanya apa yang diberikan, kita hanya bisa membangun sampai satu website saja, teman-teman ya. Hanya boleh bisa membangun satu website. Berarti nanti teman-teman tidak akan bisa menambah website lagi. Misalnya kita ingin bikin apa sub domain atau website tambahan. Kemudian dia memang dikhususkan nanti bisa juga untuk manage hosting WordPress. Nah, di sini ya dia hanya 10 GB SSD storage, ini sangat kecil sekali teman-teman. Makanya nanti pada saat nanti misalnya website kita nanti misalnya sudah kita akan bikin konten-konten, ada gambar, ada video lah apa yang akan kita masukkan. Apabila nih storage-nya sudah terpenuhi nanti ini akan bermasalah dengan kita buat kita sendiri ya, karena terlalu kecil storage-nya teman-teman ya. Hanya 10 GB ya. Oke, kemudian kita di sini nanti ada gratis domain ya. Oke, maaf di sini kalau untuk yang kali ini kita tidak gratis domain. Ya, yang untuk yang gratis domain itu ada di yang minimal nanti yang di paket premium ya, di paket premium baru dia ada gratis domain. Nah, kalau untuk yang di paket premium tadi kan cuma satu website untuk yang paket single, premium dia 25, kalau yang bisnis yang saya sarankan tadi adalah 50 website, cukup lumayan besar ya. Kemudian untuk storage-nya, untuk yang paket yang minimum direkomendasikan itu tadi oleh hostingan untuk kita nanti yang produk terlarisnya lah yang kita bilangnya, dia itu 25 ya, cukuplah bisa untuk kita bikin website ya. Nah, kemudian nanti untuk bisnis ini lebih besar ya, mencapai 50 giga. Nah, nanti pastikan nanti kenapa jangan sampai nanti ada kita di website kita kan otomatis kita harus pastikan ukuran-ukurannya jangan yang terlalu besar, karena kalau terlalu besar nanti akan mempengaruhi storage kita, tidak akan mencukupi ya teman-teman pada saat kita semakin istilah semakin usia nanti bertambah website. Kita juga bisa nanti upgrade ya. Nah, setelah nanti berkembang dan misalnya ada dana, ada dapat pemasukan, mungkin nanti teman-teman bisa upgrade kembali ke yang lebih tinggi juga bisa nanti caranya begitu ya. Tapi di awal minimal ya nanti ya, di awal minimal teman-teman ambil yang paket premium ya teman-teman ya. Pilih itu paket yang premium. Nah, kemudian kalau misalnya memang udah langsung pengen serius ingin menjadi serius dan memang ini nanti ada sebagai sumber penghasilan kita, saya rekomendasikan adalah paket yang bisnis ya. Siapa tahu nanti teman-teman mau bikin website bisnis ataupun nanti untuk toko online nih. Sambil bikin toko online, sambil nanti blog yang bisa menghasilkan juga nantinya ya. Seperti itu teman-teman. Baik, bisa dilihat ya, bisa dilihat apa kelebihan-kelebihannya ya. Kenapa saya juga rekomendasikannya bisnis tadi ya. Ya, walaupun yang minimum kita di premium ya. Yang jelas nantinya untuk untuk di paket bisnis ini dia akan banyak lebih keuntungannya ya, apalagi dia akan mendapatkan istilahnya prioritas ya. Dia akan mendapatkan prioritas juga nanti pada saat kita ada permasalahan-permasalahan, dia akan cepat juga ditanganinya ya, akan cepat ditanganinya ya. Baik. Oke, setelah tadi kita di sini, nah, teman-teman bisa ya tinggal pilih mau ambil yang paket yang mana nih ceritanya tadi ya. Oke, misalnya contoh nih, saya mau ngambil yang paket pilihan paket yang premium misalnya ya. Pada saat nanti teman-teman ngambil pilihan paket yang premium ataupun pilihan paket bisnis, silakan saja dipilih ya. Silakan saja dipilih ya. Nah, coba misalnya contoh ini kita ambil misalnya ya paket yang paling sederhana ya, paket premium atau minimumnya. Kita klik. Nah, ini. Nah, di sini ada pemesanannya ya, di sini. Nah, ini nanti bisa diganti teman-teman ya. Kita bisa ganti ya, kita bisa ganti. Nah, ini paket yang ditawarkan ini adalah per 4 tahun ya, per 4 tahun. Jadi teman-teman teman-teman ngambil paket misalnya per 4 tahun, bayarnya hanya sekitar 956.160.000. Karena apa? Tadi teman-teman juga dapat diskon lagi, ya kan? Jadi ada double diskon teman-teman. Yang dari misalnya pada saat kita pendaftar pertama dapat diskonnya udah sekitar potongan di awal 4 tahun pertama itu 4 juta,
Kemudian dapat diskon lagi teman-teman, dapat diskon lagi 20% menjadi 239 sekian, dapat diskon 239. Jadi totalnya itu kita bisa mencapai kurang lebih 4 juta 4.200.000-an apa 4.300.000-an diskonnya. Lumayan sekali ya. Kita bisa menghemat mencapai 4.319.000 apabila kita mengambil paket di sini kita memilih misalnya paket yang premium ya langsung 4 tahun. Nah, bagaimana kalau kita misalnya tadi memilih yang paket bisnis? Coba kita cek kalau menggunakan paket yang bisnis yang kita pilih ya. Nah, Nah, untuk paket bisnis juga ya cukup lumayan ini, tidak terlalu tinggi. Ini tadi saya sampaikan kenapa saya menggunakan Hostinger karena biayanya itu juga tidak terlalu tinggi, teman-teman ya. Nah, ini selama 4 tahun ya, selama 4 tahun pertama ya, selama 4 tahun pertama saya pada saat kita pemesanan ini nanti pada saat teman-teman ya, teman-teman sobat panduan monetisasi bisa mendapatkan hemat atau diskon ya, mendapatkan diskon atau menghemat sampai 4.472.640. Wow, lumayan teman-teman semua ya, sobat semua. Jadi teman-teman cukup hanya membayar 1.762.560 sampai dengan selama 4 tahun teman-teman. Nah, ini adalah promo awal ya pada saat teman-teman beli di awal di sini. Jadi pastikan ya, pastikan teman-teman langsung dan pastikan apa? Dicek ini batas waktu yang diberikan teman-teman ya, batas waktu yang diberikan ya, batas waktu yang diberikan. Jadi kan cukup lumayan ya, sudah itu dapat lagi tambahannya 3 bulan gratis ya karena kita ngambil 48 bulan plus dapat 3 bulan gratis. Cukup lumayan dapat gratis, bulan dapat potongan, dapat diskon lagi 20%, mencapai hampir 500.000 ini ya, 450.000 diskonnya dapat tambahkan lumayan. Kemudian itu jadi totalnya adalah 1.762.000 dari yang harusnya kita bayarkan 6 jutaan ya. Nah, ini cukup lumayan sekali teman. Nah, apabila teman-teman sudah memilih ya, tinggal lanjutkan ya. Misalnya ini contoh kita lanjutkan. Nah, nanti kita akan diarahkan ke kolom pembayaran ya. Kita diarahkan ke kolom pembayaran. Nah, ini adalah untuk kolom pembayarannya. Silakan nanti diketik ya, dilengkapi alamat rumah apa namanya nanti ya. Oke, di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, untuk di sini pastikan teman-teman ya, pastikan teman-teman silakan saja diisi ya masing-masing. Namanya mau apa ya? Silakan teman-teman isi ya. Namanya siapa misalnya ya. Misalnya nama depannya misal untuk ini adalah untuk nanti membuat invoice-nya ya, teman-teman. Contoh tadi misalnya kita buat namanya adalah misalnya Abrina misalnya ya. Abrina Valisah misalnya. Oke. Misalnya. Nah, kemudian nama belakangnya silakan. Misalnya kalau ada, kalau enggak aja di titik strip aja atau titik boleh atau kalau enggak bisa juga ditambahkan ya. Karena ini. Kemudian nomor teleponnya silakan diisi ya. Nomor telepon ini wajib, teman-teman. Misalnya contoh tadi 08 bla 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 ya, silakan diisi nomor teleponnya. Setelah sudah nanti kewarganegaraannya diisi Indonesia ya. Di Indonesia. Nah, ini alamat lengkapnya silakan alamat lengkapnya diisi teman-teman ya. Silakan diisi alamat lengkapnya, dilengkapi ya semua ya. Nah, nanti jangan lupa juga dia kabupaten atau provinsi. Nah, nanti untuk nama bisnisnya ya, nama bisnis misalnya kita kalau enggak ada nama bisnisnya, nama kita sendiri juga boleh ya. Kalau enggak ya udah di apa dikosongkan juga karena ini sebenarnya adalah opsional bisa diisi juga bisa enggak ya. Tapi mungkin siapa tahu nanti teman-teman misalnya nama bisnis nama website kita nanti apa misalnya begitu ya teman-teman ya. Silakan saja kayak di sini saya bikin bisa saja buat misalnya Sinda Harjaya ya seperti itu. Nomor PP-nya kalau misalnya mau dimasukkan juga silakan. Nah, ini nanti ada berhubungan dengan PPN-nya ya. Silakan saja teman-teman. Kalau enggak juga dikosongkan juga enggak apa-apa. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti di sini sudah paketnya, udah paket 48 bulan, ada gratis 3 bulan, dapat potongan gratis lagi. Backup hariannya juga nol. Dapat ini ya, dapat biaya backup harian lagi ya.
nama domain kita free, gratis selama 4 tahun. Nah, jadi proteksi privasi domain WhoIS ini karena kita tidak usah lah, nggak usah ya, tidak perlu. Nah, jadi total diskon dengan dipotong diskon, di sini lihat subtotalnya ini, ya subtotal 2.223 jadi totalnya semua karena itu kemudian dapat lagi nih, ada apa diskonnya, jadi sekitar 74% ya teman-teman ya, total dapat diskonnya 70%. Di mana tadi kita ada tambahan 20%, jadi ada biaya diskonnya sekian ya. Jadi nantinya teman-teman nanti akan mendapatkan apa? Harganya ya, harganya total harga yang harus dibayarkan, total harga yang harus dibayarkan adalah seluruhnya 2.203.200 ya. Ini yang harus nanti teman-teman sudah dapat nanti paket yang bisnis web hosting teman-teman ya. Di mana nanti teman-teman gratis backup harian, kemudian ada gratis domain 3 bulan, gratis nama domain ya, silakan nanti dipastikan. Baik, kalau sudah dilengkapi, nanti kita tinggal klik saja lanjutkan ya. Ini tadi karena masih ini ya 0813 misalnya contoh ya, misalnya ini contoh ya teman-teman ya. Tadi kita lanjutkan, misalnya. Jadi pastikan tapi semua dilengkapi dulu ya teman-teman ya, jangan sampai kita nanti ininya kita tidak lengkapi. Nah, ini adalah sistem pembayaran pilihannya ya, sistem pembayarannya. Jadinya di sini nanti apakah kita akan menggunakan kartu ya, apakah kita menggunakan kartu debit ataukah kartu kredit. Kemudian kita juga bisa menggunakan PayPal apabila kita punya ada alamat PayPal, atau kita bisa modal transfer ya, atau OVO juga bisa ya, OVO, QRIS dan segala macam. Silakan nanti teman-teman pilih sistem pembayarannya. Jadi total nanti pembayaran yang harus dibayarkan setelah ada pajak ya, ini akan dikenakan PPN ya, soalnya teman-teman ya. Ada tambahan PPN, jadi kurang lebih 2.445. Ini hosting ya, hosting teman-teman semua sudah punya hosting selama 4 tahun, cukup membayar 2.445, tidak sampai 2.500.000 teman-teman, tapi mendapatkan keuntungan selama 5 tahun menggunakan hostingnya, hosting bisnis ya, atau nanti misalnya tadi kita menggunakan premium juga silahkan ya. Baik, setelah sudah selesai, nanti kalau sudah selesai, habis itu kita tinggal buat tagihan pembayaran teman-teman. Nah, nanti setelah itu nanti lakukan pembayaran dan proses selanjutnya. Nah, sampai di sini adalah kita proses pembelian hosting ya. Nah, pada saat kita pembelian hosting. Jadi makanya nanti teman-teman dipastikan tadi pada saat pembelian tadi nama bisnisnya ini dipastikan ya. Karena nanti nama bisnisnya ini nanti menjadi nama, alamat nanti atau nama hosting kita ya, bahwa nanti di situ misalnya tadi Sinda Harjaya, nanti di situ akan munculnya Sinda Harjaya. Silakan teman-teman nanti bikin nama bisnisnya apa. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk pemesanan hostingnya ya. Kita pemesanan web hosting dengan menggunakan hostinger ya, menggunakan hostinger. Baik. Sampai di sini saya rasa cukup untuk kita pembelajaran mengenai pemesanan paket paket yang ditawarkan oleh hostinger ya. Di sini ada cara menggunakannya tadi udah cara pemesanannya sudah saya jelaskan ya teman-teman. Pastikan teman-teman untuk bergabung itu tadi menggunakan linknya ya, menggunakan link yang saya bagikan di kolom deskripsi dan juga kolom komentar. Begitu teman-teman tadi klik akan diarahkan masuk ke halaman yang baru nanti tinggal di tahapan-tahapan seperti yang tadi yang sudah dijelaskan di awal ya. Setelah itu ya, baik. Kita anggap nih ya, anggaplah teman-teman semua sudah berhasil nantinya, teman-teman sudah berhasil membeli ya, sudah berhasil membeli, berarti nantinya teman-teman akan langsung masuk ke dalam alamat hosting teman-teman semua ya. Nah, contoh di sini adalah saya akan masuk ya, saya akan masuk ke halaman hosting yang halaman hosting saya pribadi ya, teman-teman. Bahwa di sini benar-benar saya juga menggunakan hostinger ya, karena ini langsung live ya, seperti itu ya. Nah, di sini tadi ya pada saat kita pendaftaran nih, teman-teman ya. Pada saat pendaftaran di sini ada misalnya di sini ya
Tadi kita namanya kan tadi Abrina Falisah misalnya ya teman-teman ya. Nah, di sini akan muncul pada saat kita masuk ya. Pada saat kita masuk di sini akan muncul masuk ke dashboard hostinger kita teman-teman. Nah, ini adalah hosting yang sudah saya miliki ya. Di sini nyata ya, ada bisnis web hosting ya. Di sini saya ada 15 website ya, ada 15 website yang saya buat ya. Nah, untuk paket bisnis kita kan tadi ada dapat paket 50. Nah, keuntungannya ada lagi keuntungan teman-teman, keuntungan kalau kita yang paket bisnis nih ya. Nah, kita bisa sambil membuka nantinya semakin kita latihan, semakin nanti kita mahir ya, kita bisa membuat website, bahkan kita nanti bisa membuka jasa pembuatan website, teman-teman. Ini keuntungannya. Nanti bisa saja nanti teman-teman buka kelas nih, kelas membuat website. Nah, teman-teman bisa nih bisa jual menggunakan bisnis web hostingnya teman-teman sobat panduan monetisasi. Kemudian nanti teman-teman dia nanti apa nama domainnya kita sewakan kepada mereka. Nanti mereka bisa sambil berlatih sewa menggunakan bisnis web hosting kita, tinggal dia beli nama. Nah, nanti tinggal teman-teman mau disewa berapa. Nah, seperti itu ya kurang lebih ya teman-teman. Nah, itulah keuntungan kalau kita menggunakan yang bisnisnya ya tadi bisnis web hosting. Baik. Nah, sekarang kita coba adalah ini kita sudah masuk nih. Nah, kita tadi sudah masuk. Pada saat kita masuk sebetulnya harusnya sih teman-teman pada saat masuk pertama kali nanti kan akan disuruh memilih ya, akan disuruh memilih nama hostingnya tadi sudah akan disuruh memilih biasanya alamat domainnya ya. Pada saat teman-teman nanti sudah pesan nih nama domain nih ya, sudah ada nanti disuruh pesan nama domain ya, nama domain. Nah, ini kita bisa saja nanti teman-teman kita boleh beli atau pesan beberapa domain-domain. Misalnya saya pengen tadi mendaftarkan domain nih ya. Kita misalnya dapat domainnya. Nah, kita bisa pilih dulu nih. Jadi gini, pastikan sebelum nanti teman-teman memesan domain dicek dulu ya, dicek dulu nanti apakah domain tersebut itu tersedia ya teman-teman, apakah domain tersebut tersedia ya. Setelah teman-teman nanti misalnya sudah membeli domain dan tersedia, baru silakan tinggal dipesan ya. Nah, karena di sini tadi kan kita ada pada saat kita ikuti itu tadi langkah-langkah setelah pemesanan tadi ya. Kalau kita ikuti tadi langkah-langkah terus pemesanan tadi ya pada saat kita di pembelian tadi ini teman-teman ya. Pada saat kita tadi pembelian di sini tadi, pada saat kita mengikuti langkah-langkahnya tadi, teman-teman pasti akan nanti disuruh mengetikkan nama domainnya ya. Nama domainnya apa? Ya. Anggaplah sudah semua, sudah ada nama domainnya baru akan muncul. Nah, di sini nanti pada saat kita masuk ke home nanti akan muncul dia keterangannya ya. Pada saat muncul di sini nanti diinformasikan kita namanya hostingnya apa, domainnya apa yang tadi yang kita pesan. Akan muncul di halaman dashboardnya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, baru setelah nanti kita pilih contoh di sini misalnya ya, oke saya mau ngambil misalnya di sini coba saya mau membuat website yang baru ya. Nah, ini ceritanya ya, misalnya contoh di sini ya. Contoh di sini, misalnya anggaplah ini adalah nama domain yang kita pilih misalnya tadi ya. Nah, ini kan kita mau buat website nih ceritanya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita akan membuat website ya. Setelah kita masuk dan sekarang saatnya kita akan membuat website. Ya, saatnya kita akan membuat website ceritanya teman-teman. Nah, contoh di sini adalah neckmovie.id, itu nama domainnya ya. Kita pakai ID. Ini pakai .id. Nanti teman-teman bisa saja nanti pakai .com, .id apa silahkan nanti pilih ya harga-harganya ya. Seperti itu. Kemudian kita di sini nanti diminta mau membuat websitenya. Nah, kita begitu sudah masuk. Kenapa tadi saya katakan di awal itu sangat mudah, teman-teman? Karena di sini kita langsung di sini create your website ya. Apabila kita tadi misalnya misalnya sudah punya hostingnya, berarti kita langsung create sini di sini. Create your website. Build website. Oke, kita bisa langsung create di situ. Atau kita bisa nanti membuatnya masuk ke Nah, ini tadi ya, kita sudah pilih tadi di sini ya. Selanjutnya kita akan membuat
website ya. Kita ambil hostingnya. Nah, kita akan menggunakan hosting yang tadi, misalnya tadi teman-teman namanya sudah apa? Nah, misalnya contoh saya akan ambil ini adalah yang Sindaharja yang tadi yang sudah dibuat ya. Ingat ya tadi saya buat ada satu karena sudah mendaftar tadi ya. Kemudian kita select plan, kita ambil dia. Nah, nanti langkah selanjutnya adalah kita pilih teman-teman. Kita apakah buat orang lain atau buat kita ya. Oke, anggaplah ini buat kita ya. Misalnya ini adalah buat kita. Selanjutnya teman-teman kita klik next ya. Kita buat adalah create a website karena kita membuat yang dari yang baru. Jangan kecuali kita mau migrate, kita sudah buat terlebih dahulu, kemudian kita migrate boleh ya. Kita mau pindahkan ke hostingnya mungkin saja. Tapi kita sekarang kita menggunakan ini ya. Kita pilihan create website teman-teman. Nah, selanjutnya nanti di sini ya. Karena tadi di awal saya sampaikan bagaimana cara membuat website menggunakan WordPress, mari kita klik yang WordPress ya. Sangat mudah karena kemudian kita klik next. Nah, di sini yang penting juga nih teman-teman semua. Ini harus dipastikan ya. Untuk bahasa yang akan kita pakai apa? Apakah kita menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Indonesia? Silahkan dipilih terlebih dahulu. Contoh di sini saya akan menggunakan bahasa Indonesia untuk memudahkan ya. Berarti saya akan coba menggunakan bahasa Indonesia misalnya. Saya pilihlah bahasa Indonesia. Nah, untuk alamat ya, alamat WordPress-nya, emailnya ya. Contoh misalnya saya ambil adalah Sindaharjaya misalnya contoh teman-teman ya. Kemudian saya klik misalkan di sini. Saya klik Gmail ya, gmail.com ini misalnya contohnya. Ya, kemudian adminnya ya, kita buat pastikan kita buat password admin ya. Coba misalnya saya siapkan juga untuk passwordnya. Oke. Nah, kemudian setelah sudah kita lanjut ya, kita klik next ya, kita klik next. Ya, begini ya teman-teman. Nah, di sini ada dua pilihan. Apakah kita akan menggunakan bantuan AI atau kita akan bangun sendiri? Saya sarankan teman-teman, kita memilih yang pre-built website and theme. Jadi kita nanti bisa memilih ya, memilih desain. Oh ya, di sini teman-teman ada di sini nanti teman-teman nanti juga pada saat proses pembelajaran membuat website ini nantinya teman-teman sebetulnya bisa saja nanti ada memesan ya, bisa saja nanti teman-teman memesan template ya atau themes ya atau template-nya ada yang sudah gratis disediakan oleh WordPress. Tapi teman-teman juga bisa nanti membeli yang memang bisa membeli lisensinya ya yang berbayar. Nah, di sini. Tapi nanti lebih lanjut nanti akan saya jelaskan ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Apakah kita menggunakan yang gratis atau kita akan menggunakan yang berbayar ya. Seperti itu ya. Nah, setelah sudah kita pilih, kita lanjut next. Nah, kita lanjut next di sini. Nah, begini. Oke. Ini adalah pilihan tema yang sudah disediakan oleh WordPress-nya, teman-teman. Ya, di sini ada pilihan-pilihannya. Ya, seperti ini ya. Nah, jadi nanti teman-teman silakan pilih mau menggunakan model template yang seperti apa. Apakah nantinya untuk blog, ataukah untuk bisnis, atau yang ada untuk online store-nya, atau affiliate marketingnya. Atau silakan apa ya, silakan saja nanti teman-teman memilih istilahnya temanya apa ya. Nah, misalnya contoh kita nanti mau bikin untuk blog ini misalnya ya, kita buat blog tadi ya, misalnya kita tinggal pilih mau kayak gimana sih model blognya tentang ceritanya tentang apa blognya, apakah blog berita ya, magazine ya, ataukah tentang misalnya review produk, tentang review tech apa misalnya edukasi, misalnya ya pendidikan apa silakan ya, silakan mau yang model seperti apa yang nanti yang teman-teman mau ambil ya, temanya mau seperti apa di awal. Nanti juga bisa saja nanti sambil berjalan ya, bisa saja nanti sambil berjalan teman-teman bisa ganti juga boleh ya. Nanti bisa saja nanti teman-teman ganti pada saat sudah nanti ada nanti bisa kita nanti ganti ya. Contoh di sini saya mau ngambil yang misalnya website bisnis ya, website bisnis misalnya ya.
Atau misalnya tadi di sini kita klik others, itu apa aja yang di others ya. Oke, sini tentang berita apa kita pilih teman-teman untuk pendidikan, event, e-book, award. Nah ini kalau untuk kayak jalan-jalan ya. Oke, terus untuk apa ini build award pasti. Oke, silakan mau pilih ya, yang mau kayak seperti apa. Oke, misalnya saya ambil yang ini saja deh untuk yang bisnis. Kita ambil kalau bisnis kita pilih yang agak bagusan ya teman-teman ya. Nah ini untuk ada juga untuk yang ini ya, jual rental, jual apa, websitenya macam-macam ini teman-teman ya. Ada berbagai macam di sini ya. Ini misalnya kita ingin properti nih ya, kayak misalnya kita mau buat blog tentang properti ya, atau tentang kendaraan ya, atau kita mau buat yang lain dan juga silahkan nanti tinggal dipilih teman-teman. Ya, oke, ini untuk blog. Kita pilih yang blog ini isinya apa saja. Sambil kita lihat. Ini mungkin hari-hari ya. Nah, mungkin inilah ya, misalnya contoh kita mau buat blog ya. Ini misalnya tentang pet shop ya, jadi tentang binatang. Tinggal pilihan saja sih teman-teman ya. Kita mau tentang apa ya. Oke, inilah misalnya kita tentang traveling ya. Blog tentang traveling. Nah, ini kita udah pilih ya, misalnya tentang blog tentang traveling. Kalau sudah kita pilih, kita yakin ya, apabila kita sudah yakin, kita tinggal use this website. Kita klik. Nah, selanjutnya ini ada direkomendasikan plugin yang memang direkomendasikan ya. Eh, ini tidak usah email marketing by OMS ini. Oke, siapa tahu nanti kita butuhkan nggak apa-apa. Nah, ini dia untuk SEO-nya dia rekomendasikan adalah all in one SEO ya. Sebenarnya untuk SEO sendiri ada bukan cuma all in one SEO ya, tapi nanti aja ini untuk yang dasar-dasar saja karena ini biasanya adalah rekomendasi sesuai dengan template yang kita pakai teman-teman ya, yang kita pilih. Oke. Kemudian, oke, nah mungkin nanti ini kita perlu ini ya. Oke, Google Sitekit sudah ada ya. Oh ini nggak perlu karena sudah ada Google Sitekit. Oke, kita next. Oke, di sini kan tadi nanti akan ada pilihan nama domainnya ya. Kita pilih ini. Kita ambil ya nama domainnya ini tadi ya. Nextmovie.id ya. Kita kemudian selanjutnya adalah install WordPress ya. Install WordPress. Nah, ini lagi sambil berjalan. Mudah sekali. Boleh dikatakan paling hitungannya hanya cuma menit, teman-teman. Nggak sampai 1 jam website kita sesuai dengan tema yang tadi kita pilih sudah jadi nantinya, teman-teman. Nah, ini cara membuat website yang begitu mudah dengan kita menggunakan tadi web hostingnya, Hostinger, dan juga kita menggunakan platformnya, kita menggunakan WordPress ya. Jadi, sambil kita menunggu ya teman-teman, di sini juga tadi sekali lagi saya sampaikan, nanti teman-teman pada saat sudah siap nih, nanti habis ini nanti teman-teman sudah tinggal setting nih ya, tinggal setting ya, tinggal setting bagaimana nanti teman-teman setting atau masuk ke dalam dashboard ya, ke dashboard website teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ya, untuk selanjutnya bagaimana kita nanti setting, bagaimana nanti kita mulai untuk optimasi website kita akan bahas kembali di
kelas berikutnya ya, di video tutorial dan panduan monetisasi yang berikutnya nanti akan saya bahas kembali ya. Di sini cukup saya bahas di video kali ini. Saya hanya akan membahas bagaimana memulai istilahnya memesan ya, memesan hostinger, web hosting kita pakai hostinger, kemudian kita mendaftarkan hosting dan mendaftarkan domain kita yang sudah kita pilih tadi. Selanjutnya kita menginstal WordPress kita atau website kita menggunakan WordPress ya. Ya, ini udah mulai 79% ya, kita sambil menunggu. Sudah 80%, cukup cepat ya prosesnya. Cukup cepat ya teman-teman. Ya, sambil kita menunggu ya teman-teman ya. Ya, berapa menit ya? Belum ada, setengah jam juga nggak ada ya, udah mau jadi websitenya. Nah, ya, oke, tinggal 1% lagi. Baik teman-teman, websitenya sudah sukses ya, sudah sukses dibangun. Nanti kita akan diarahkan ya kembali ke dashboard hosting kita ya. Kita akan diarahkan kembali ke hosting kita. Nah, ini dia edit laman home ya, next movie. Kita sudah akan diarahkan ya. Nah, seperti ini teman-teman, kita sudah langsung diarahkan masuk ke website atau blog kita. Nah, ini sudah langsung muncul teman-teman semua. Ini adalah website kita yang terbaru ya, kita sudah disiapkan seperti ini. Nah, ini adalah kita masuk ke halaman dashboardnya. Nah, nanti perlu kita nanti siapkan kembali. Nah, kalau kita pengen tahu, kita misalnya contoh di sini kita namanya tadi adalah nextmovie.id ya. Misalnya kita pengen tahu nih apakah sudah benar-benar sudah launching atau belum, boleh kita nanti klik teman-teman di sini ya. Kita klik, kita coba tes, cek benar atau enggak sudah jadi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Websitenya sudah jadi ya. Sudah jadi nextmovie.id. Nah, ini tadi sesuai template yang tadi kita pilih. Baik teman-teman, sampai di sini untuk materi kita bagaimana membangun website ya. Langkah awal membuat website atau blog dengan menggunakan web hostingnya kita menggunakan Hostinger dan menggunakan plafonnya kita di sini menggunakan WordPress ya teman-teman. Nah, selanjutnya nanti video selanjutnya kita akan membahas bagaimana nih mengatur ya, kita mulai nanti akan setting website kita ini, kita setting ya, nanti kita akan belajar bagaimana sih kita akan mulai mengatur ya, menetting mulai dari halaman-halamannya, apa saja sih yang wajib halaman-halaman wajib yang harus kita siapkan teman-teman, ini yang harus perlu diketahui ya. Nah, nanti yang harus perlu kita ketahui apa saja halaman-halaman yang harus kita siapkan. Kemudian nanti kita juga harus menyiapkan apa saja sih nantinya yang harus kita istilahnya pada saat nanti di sini apa-apa saja yang nanti wajib pada saat kita ini ya plugin ya. Sorry. Nah, seperti ini. Nanti plugin apa saja nih kita pada saat kita masuk ke dashboard kita ya, nanti di sini apa-apa saja nih nanti plugin-plugin yang harus kita istilahnya tambahkan atau harus kita pasang di sana. Ini adalah nanti kelas yang berikutnya ya, materi edukasi yang selanjutnya akan saya jelaskan kepada teman-teman sobat panduan monetisasi semuanya. Baik, teman-teman, saya rasa untuk materi yang saat ini, saya rasa sudah cukup dulu ya. Kita sudah belajar tadi ya, bagaimana kita tadi pesan. Jadi di sini kesimpulannya ya, kesimpulan saya sampaikan terlebih dahulu, saya ingatkan,
supaya nanti teman-teman nanti saya ingatkan kembali supaya mendapatkan tambahan tadi diskon 20% pada saat pemesanan nanti web hostingnya eh, teman-teman tadi, pastikan teman-teman nanti masuk ke webnya ya, masuk ke hostingnya nanti lewat link ya, lewat link yang saya bagikan di kolom deskripsi dan juga atau di kolom komentar ya, nanti klik dan ikuti petunjuk-petunjuknya yang ada di sana ya. Nanti silakan teman-teman untuk memilih paketnya ya, silakan saja paketnya mau yang paket yang tadi single, paket premium atau paket bisnis ya. Kalau misalnya modalnya lebih besar lagi, silakan pakai yang pesan sendiri nanti yang untuk kita mendapatkan istilahnya yang lebih besar lagi ya. Tapi untuk di awal ya, untuk di awal sampai kita misalnya berjalan, saya sih minimal ya, minimal teman-teman ambil yang paket yang di ini paket yang premium. Tapi kalau memang sudah serius, benar-benar serius, ini nanti kita jalankan untuk bisnis kita, untuk bikin toko online misalnya, untuk bisnis blog kita, supaya kita maju blog berita atau apa, ya saya sarankan menggunakan ya bisnis. Supaya apa? Pada saat kita nanti sudah dimonetisasi, benar-benar lebih cepat dia dan juga ruangan space-nya yang dikasih itu lebih tinggi ya. Apalagi misalnya kita akan bikin blog berita atau blog jalan-jalan, nanti review, itu pasti menggunakan space yang lebih besar, teman-teman. Itu yang saya rekomendasi ke teman-teman, coba jangan sampai asal memilih nanti paketnya ya, seperti itu di sana. Nah kemudian nantinya ya, nanti pada saat nanti ini pastikan ya, sekali lagi pastikan juga nanti teman-teman itu sudah bergabung di channel halaman Facebook saya ya, di Facebook saya di panduan monetisasi, dan juga nanti subscribe juga ya, subscribe juga channel YouTube saya ya, Panduan Monet ya, Panduan Monet. Nah, karena apa? Nanti akan ada di sana informasi-informasi ya, informasi-informasi gift nanti yang saya akan berikan. Bisa sekali-kali nanti saya akan di sana ada gift di mana nanti saya akan memberikan nih kepada teman-teman yang beruntung ya. Pada teman-teman yang beruntung nanti akan saya berikan itu, kadang-kadang kita akan memberikan terms WordPress yang premium yang berbayar secara gratis nanti saya akan berikan, sehingga akan membuat website teman-teman itu lebih kelihatan profesional nantinya ya. Bahkan nanti juga ada paket-paket yang lain nanti yang bisa nanti kita berikan. Jadi pastikan ya, pastikan nanti teman-teman bergabung di channel Facebook ya, halaman Facebook saya Panduan Monetisasi, dan juga untuk di grup Facebook grup Panduan Monetisasi juga ya, di grup Facebook kita ada grup itu, kemudian bergabung juga di channel YouTube saya. Oke, begitu dulu ya teman-teman sobat Panduan Monetisasi, sampai bertemu di materi kita yang selanjutnya, bagaimana nanti kita itu mengatur ya, mengatur, dan juga kita akan mengoptimasi website kita supaya nantinya bisa terindeks dengan cepat oleh algoritma daripada Google ya nantinya ya, supaya nanti kita juga nanti optimasi SEO-nya seperti itu teman-teman. Baik, kalau begitu terima kasih, semangat pagi, salam sehat, dan sampai bertemu kembali.